Hai, aku Sheryl. Aku Siti. Aku Dimas. Aku Hafiz. Aku Teguh. Aku Irfan. Dan kami dari kelompok 2. Menurut data, 42,7% persoalan lingkungan disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai dan kita adalah penyumbangnya. Maka daripada itu, kita harus menerapkan gaya hidup ramah lingkungan karena kita cinta lingkungan. Banyak orang mencintai lingkungan. Mulai dari mahasiswa, dosen, serta masyarakat. Namun, apakah Civitas Telkom University paham dengan gaya hidup ramah lingkungan? Ini dia tanggapannya. Apa yang membuat Anda sulit mengurangi plastik sekali pakai di sekitar kampus? Adalah ya kemudahan itu karena didukung dengan harga yang masih murah gitu kan, dan kemudahan pihak produsennya yang memang butuh plastik itu untuk kemasan gitu, sehingga ya itulah yang saya lihat ya, itu kita sangat sulit untuk menghindar dari yang namanya plastik. Dari marketnya sendiri kan pasti mereka ngasih package-nya itu cuma plastik ya. Mungkin bisa lebih ke apa ada yang bisa didaur ulang, mungkin kertas, kayak luar negeri kan memanfaatkan kertas nih package-nya. Apakah tantangan dalam mendorong teman-teman Anda untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan? Saya sendiri mengingatkan, tapi ya itu kembali dari masing-masing orangnya bagaimana. Pola pikir dari teman-teman sendiri, bahwa karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi untuk mengubah kebiasaan itu sulit gitu ya, karena kebiasaan itu kan sudah terbentuk sejak puluhan belasan tahun yang lalu gitu ya. Nah, sehingga karena itu sudah menjadi kebiasaan dan mereka sebenarnya tahu gitu ya bahwa ada campaign apa misalnya gitu ya yang tentang mengurangi sampah plastik, memilah sampah gitu ya, itu hal yang bagus gitu. Cuman itu hanya berjalan mungkin ya, saya menduga sih hanya berjalan mungkin ya hanya beberapa saat. Lebih ke kebiasaan ya, mungkin karena udah dari kecil itu mereka udah kurang peduli lingkungan. Mungkin itu gara-gara kebiasaan yang lama-lama diulang-ulang terjadi sebuah karakter jadinya. Mungkin untuk kesadaran sendiri itu hanya bisa disadari dari pribadinya masing-masing, dan kita cuma bisa mengingatkan aja sebenarnya. Apakah penegasan tentang penjagaan lingkungan daerah kampus perlu, seperti pemberian sanksi kepada mahasiswa yang masih menggunakan plastik? Jadi ya penerapan sanksi mungkin iya gitu ya kalau di Indonesia ya. Tapi harus juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan positif yang tadi ya. Itu dan syukur-syukur pengennya sih yang kegiatan positifnya ini jauh lebih ramai. Apa yang pengalaman saya dulu waktu saya kuliah di luar negeri. Nah, saya lebih menyoroti ke positive action yang dibangun ya. Positive action itu mereka punya program-program yang seru untuk dilakukan. Timbangkan ya. Ada baiknya juga diberikan sanksi, ada juga sisi negatifnya diberikan sanksi. Ketika kita memberikan sanksi mungkin akan memberikan efek jerah ya, tapi kembali lagi ada juga orang-orang yang bebal yang lebih baik dia bayar sanksi deh daripada buang sampah gitu. Mungkin lebih kembali lagi untuk peraturan sendiri harus atau tidaknya mungkin bisa sih harus lebih kayaknya bakalan lebih efektif harusnya gitu. Mungkin sanksinya lebih diberatin aja. Jadi, solusi yang bisa kita berikan adalah yang pertama, dengan mengurangi pengurangan plastik sekali pakai, dengan menggantinya dengan menggunakan wadah yang kita miliki, seperti contohnya itu adalah menggunakan tote bag. Selain mengganti plastik sekali pakai dengan wadah sendiri, kita dapat membuat kegiatan positif di kampus seperti yang pertama, bekerja sama dengan bank sampah setempat, agar membuat kegiatan jual beli sampah seminggu sekali. Sebelum itu, harus ada kampanye cara memilah sampah yang benar kepada Civitas kampus. Kemudian yang kedua, bazar makanan yang menyediakan diskon jika membawa wadah sendiri seperti tumbler dan kotak makan. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita buat perubahan dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?